nggak bisa. Balikin nggak bisa. Balikin nggak bisa. Maka saya bantu. Itu ya. Ya dikembalikan aja. Ayo kembalikan. Ini melawan dia. Melawan. Hamba. Setelah relax, keluar dia mas. Bentar lagi ya digerakin. Langsung duduk gitu aja. Bisa. Ya lah. Kembaliin nggak bisa. Ayo kembaliin. Tahap 2 pikir kita. Ini tahap 3. Tahap 3 diiringi dengan stimulus. Ayo ini tadi tahap-tahap di 2. Jadi auditori itu bisa Anda gunakan sejak 1, 2, 3, pakai terus sampai 6 itu dipakai terus itu auditori apa-apa kok ya. Tapi kalau yang stimulus non auditori yang untuk membangkitkan cuma 1, 2, 3-nya sudah harus Auditori dikurangi. Paham? Nah, terus untuk ADL itu kan nanti tahap 6 sebenarnya. 4 itu mulai ditambah keluar pola. 4 itu baru keluar pola, biasanya proksimalnya contohnya. Kalau tadi seperti ini 3, 4 itu sudah bisa gini. Saya sudah bisa ngangkat tangan udah ini. Ngangkat bisa, bahunya ngangkat, sikunya masih nekuk. Paham? Tangannya masih fleksi juga karena di siku dan tangan dia belum bisa keluar pola sinergis. Maka itulah Anda latih lagi supaya sikunya bisa keluar pola sinergis, tangannya juga gitu loh. Itu tahap 4 dan 5. Paham ya? Lalu untuk 56 ini kan 5 nyiapin ke arah ADL, 6-nya sudah ADL-nya. Contohnya mau saya latih berjalan ini kan ada unsur ya. Sebelum orang bisa berjalan tentunya harus bisa duduk kan gitu kan, berarti melatih di posisi duduk. Oke, setelah bisa duduk orang harus bisa berdiri gitu. Kalau bayi melalui tahapan merangkak, kalau orang dewasa nggak usah pak, kasihan merangkak gitu ya. Dia pasti nggak mau. Maka latih berdiri dulu gitu ya. Ya mas berdiri depan saya lah, misalnya gitu. Waktu berdiri dulu berdiri ini perlu keseimbangan. Anda harus tahan banget itu. Maka bangun dulu keseimbangannya. Paham ya? Keseimbangan semakin rusak kalau ada pola sinergis. Maka kuncilah biar nggak nongol sinergisnya. dikunci dengan di Sekarang Bursayo berat badannya Exo dan sisi ABD. kiri kan sehat. Nah, sangat kayak gini saja sudah bisa balik lagi sangat dua tungkai kiri lagi dua tungkai. Setelah itu dicoba sekarang disangka oleh tungkai sisi sakit. Anda biarkan ini budak jatuh mati. Ya, kenapa? Untuk kuat. Kan saya kasih tunjuk. Ini harus ada bantu dengan kunci. Kalau ukurannya gede gini, kunci saya harus begini ya. Ya, kalau saya nggak cukup gitu. Nah, ayo, nah gitu loh. Kita lihat kuat kunci. Setelah itu, oke, tingkatkan lagi belajar melangkah. Itu kan ya. Coba yuk, yang tungkai yang kiri kanan diangkat. Ini, angkat saja, ya turunkan. Angkat, turunkan. Ini tidak mudah, sangat sulit. Maka dia harus pakai bantuan pegangan, sehingga saya bisa membantu angkatnya. Paham ya? Gimana ngebantunya? Nah, ini bisa nanti pegangannya. Kalau saya lebih senang pakai paralel bar. Kalau nggak punya, kalau kita pijit kan dia biasanya rumahnya ada tiang ini, tak suruh bikin palangan itu dari bambu gitu. Nah, dia pegangan begini kan aman dua-duanya. Nah, sehingga saya ngebantunya dari sini langsung. Pegangnya di ini, di metatarsal. Yuk angkat yuk.
Iya. Nah, waktu angkat ini saya angkat dan saya dorong ke depan dan ini saya angkat juga. Jika latihan angkat ini penting. Kenapa? Orang mengayuh itu harus dorsifleksi, kalau enggak nyaruk, gundung. Paham ya? Kalau dia nggak bisa dorsifleksi nanti Anda paksa melangkah, maka ada gerak kompensasi berupa sirkumdorsi. Karena kalau dia gini nyarut, solusi dia akhirnya enggak pola itu. Enggak. Salah. Kalau Anda latih nekat kayak gitu, terpola di otak dia. Akhirnya sesuatu yang salah dianggap Benar. paham? Ya, makasih. Ada beberapa gender dilatih pun orang nggak bisa menguasai karena ya tadi dia nggak mengembangkan kemampuan analisisnya. Padahal berastron itu sangat tergantung dengan respon pasien. Paham ya? Kita itu cuma menyikapi respon. Kalau sebenarnya begini, saya begini.